الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Al-Mu'minun Jemundo ingkang kula hormati, kita lanjutkan pengajian rutin kita sakmune hari raya pertama nih. Nggih, sakmune hari raya pertama nggih. Ya, alhamdulillah. Kedua ya. Kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kula saged silaturahim teng Masjid Al-Mu'minun yang sangat megah niki ya. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, kita mesti sering ya mendengar napa niku syarat dan rukun ya. Syarat dan rukun. Syarat dan rukun niku nopo bedanya ya. Jadi nek syarat niku sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum ibadah. Nah, niku gampangnya ngoten. Jadi syarat niku sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum ibadah. Lah nek rukun niku sesuatu yang harus kita lakukan bersamaan dengan ibadah niku. Niki nggih. Dadi nek syarat niku sak derenge, nek rukun niku teng lebete ibadah. Keranten niki nggih semuanya. Masalah salat niku nggih enten syarat salat, enten rukun salat. Masalah nikah nggih ngoten enten syarat nikah, enten rukun nikah. Masalah haji nggih ngoten syarat haji, ada rukun haji. Jadi semua aspek di dalam agama kita niku nanti didahului syarat juga ada rukun. Lah jamaah sekalian ingkang kula hormati, lah kita niki alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah beragama Islam. Keranten tidak semua orang ya. Nek dihitung niku jamaah sekalian, sak donya niku sakniki niku lebih kurang penduduke niku 8 miliar. 8 miliar. Sing Islam niku sekitar 2 miliar. Sekitar 2 miliar. Ya. Lah negara yang terbesar Islam ya pundi? Negara kita. Indonesia. Nomor kali niku Pakistan. Nomor 3 niku India. Nomor sekawan niku Bangladesh. Nomor gangsal niku Nigeria. Ternyata negara kita niku terbesar Islamnya ya. Bahkan kalau kita baca data teng Papua ya, teng Papua niku kata pun di Islam kali Kristen. Ternyata kalau kita tingali Islam teng Papua niku 45%. Sing Kristen kali Katolik digabung 55%.
Jadi umpami Kristen sampai Katolik dipisah, sajane teng Papua itu kata Islami. Niku ya informasi ya. Lah ngaji kita niku ngeten. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya ketika kita niki sudah memasuki agama Islam, ya, lah niku mungkin wonten rukun Islam. Nah, niki perlu kita ketahui. Lah rukun Islam iki itulah yang tertinggi di antara ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Nah niki pun supados kita niku duwe gecolan. Lah kita pun ngertos sedaya bahwa rukun Islam niku wonten gansal. Niki yang tertinggi. Kita sedaya niku supaya mboten napa nggih, istilah ngoten duwe patokan. Inilah yang tertinggi ajaran di dalam Islam niku. Terus Rasulullah niku buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun, ya. Islam itu dibangun ala khamsin dengan 5 perkara. 5 perkara. Niki kita ngaji rukun Islam, ya. 5 perkara. Buniyal Islam atau kita umpamakan bangunan Islam, kita umpamakan rumah ngoten ya, itu ditopang dengan 5 pilar. 5 pilar. Sing nomor setunggal inggih menika kata Rasulullah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Nek syahadat lengkap niku ya. Yang pertama inggih menika membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Niki pertama jamaah sekalian. Dan seseorang itu kalau masuk Islam, ya, umpami dari kafir, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha, ya, masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat yang nanti akan disebut dengan apa? Mu'allaf. Ya. Lah, kalau bangunan ngoten, syahadat itu kita umpamakan jamaah sekalian, napa niku pondasi niki ketika kita membuat rumah, kita membuat bangunan, ya, pasti semuanya mengakui pondasi iki yang paling penting, ya. Nek pondasine niku kuat, ya, dicor, ya, jeruk, ya, insya Allah bangunannya nanti kuat. Tapi sebaliknya, nek pondasine niki rapuh, ya, gak kuat, alamat nanti niku akan ambyuk. Lah nikilah yang terpenting juga jamaah sekalian, kepada kaum muslimin seluruhnya, pondasi niki kudu dikuati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah niki kudu mancep. Nek mboten mancep, wah wis nggih. Enten sing nang dukun nggih kena khurafat, kena takhayul, ya. Keranten kene la ilaha illallah ini pun mancep, ya. Dheweke niku akan dalam dirinya niku nanti muncul jamaah sekalian.
Muncul napa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu dari Allah. Dalam dirinya akan muncul hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku sebagai pelindung itu adalah Allah. Dalam dirinya akan muncul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah akan minta pertolongan. Dan nanti akan melebar niku mengerteni jamaah sekalian. Ngeten. Makhluk Allah yang gaib, ya, makhluk Allah yang gaib. Niku wonten pinten? Makhluk Allah yang gaib. Wonten kali kan ya. Malaikat kali jin. Lah niki ngene lho. Artinya kita semua niku nggih saudara kita cek gamblang. Ya. Keranten napa nggih akan muncul ilmu ngeten ya. Padahal nanti Allah niku kalau memang orang itu betul-betul kepada Allah tauhid, lalu dia akan diberi maunah, pertolongan ya. Atau mungkin juga kalau dia luar biasa ibadahnya akan dimunculkan karomah ya. Allah otomatis melewatkan para malaikatnya. Yang mboten keliru niki. Lah nek nyimpang otomatis niku mungkin dari jin. Ya, niki diantaranya nanti ketika kita niku mengkaji tentang gaib atau tentang penjabaran daripada la ilaha illallah yang akan memunculkan nanti orang niku berpegang pada la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua ya, yaitu wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Salat niki kalau kita umpamakan bangunan jamaah sekalian, inggih menika bagaikan tiangnya. Bagaikan tiangnya. Makanya ada riwayat as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Nah, ini kalau dalam bangunan konten diumpamakan tiangnya. Makanya kalau tiangnya niku kokoh, ya tiangnya niku kokoh, tentu agama seseorang niku nggih kokoh. Sing dimaksud salat niki salat 5 waktu ya. Nanti turunan-turunannya ini kan salat sunnah. Turunannya salat sunnah. Lah kalau tiangnya niku rapuh, nggih otomatis agamanya itu nanti akan rapuh, akan roboh. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin. Makanya tentang sholat niki jamaah sekalian nggih, Nabi sendiri sebelum wafat niku kan nggih sing paling dipeseni niku tentang sholat niki. As-sholah wa ma malakat aimanukum. As-sholah wa ma malakat aimanukum. As-sholah wa ma malakat aimanukum. Sholat dan bebaskan budak-budak. Karena begitu pentingnya tentang sholat. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, napa niku perbedaan ya antara orang niku kufur dengan orang beriman, tarikus sholat. Bagaimana dia itu meninggalkan sholat, sampai begitu pentingnya. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, makanya di dalam ilmu fikih ya, kalau kita mengaji tentang fikih, karena sholat itu tidak bisa ditawar-tawar ya, harus dikerjakan ya, harus dikerjakan oleh seorang muslim yang sudah balik ya.
Nek repot niku enten di jamak. Kalau kita sedang musafir saged di qosor. Kalau memang keadaan mepet temenan ya saged digabung antara jamak dan qosor. Begitu juga sampai ketika pasukan muslim niku berperang ya. Enten jenenge salat khauf. Begitu luar biasanya tentang salat. Bahkan menurut fikih mana diperinci jamaah sekalian, ketika kita niku napa niku mampu salat dengan berdiri maka berdiri. Tapi ketika tidak mampu ya napa? Duduk. Ketika tidak mampu berbaring. Ketika berbaring pun mboten mampu dengan isyarat tangan. Isyarat tangan tangane angin ya. Isyarat tangan niku pun mboten mampu ya. Isyarat mata. Matae kedip ngoten ya dengan diniati salat. Nek mata pun mboten mampu isyarat dengan hati. Ya. Hati nek atine cek muncul ya. Nek atine mboten mampu, nggih kemungkinan besar pun sedo. Ya, saking begitu luar biasanya tentang kewajiban salat. Bahkan jamaah sekalian, ya, salat niku ukuran sukses seseorang. Makanya kalau kita niku punya anak, ya. Umpami kita niku sampun berhasil ya dengan pertolongan Allah sampun berhasil anak kita niku netepi salat 5 waktu ya niku pun luar biasa panjenengan niku pun berhasil ya salate tok mawon rumiyin umpami anak kita niku pun saged netepi pun boten purun ninggalaken umpami dheweke niku tangi jam 12 bengi gorong salat isya ya mari ngono dheweke niku tangi mari ngoten dheweke menjalankan salat isya niku pun luar biasa ya lah sebaliknya jamaah sekalian ya ampun ngatos kita niku enggak ada yuga sukses ya sukses mbok dadi dokter, mbok dadi napa niku tentara, mbok dadi pengusaha, tapi dia belum istiqomah di dalam salatnya. Makanya dasare ketika kita niku pun berhasil napa gembleng anak kita niku tentang salat, nah niku pun sukses. Keranten napa jamaah sekalian? Makanya teng kalimat azan niku ya yang setiap hari diperdengarkan niku ya. Sing pertama niku napa? Hayyalas shalah. Ayo ngerjakan salat. Baru ketika seseorang niku istiqomah salate Allah akan menemukan hayyalal falah. Mari menuju kemenangan. Mari menuju kebahagiaan, mari menuju kejayaan, mari menuju kesuksesan. Ketika dheweke niku sampun istiqomah di dalam salatnya. Dan sebaliknya jamaah sekalian ya, mustahil, boten mungkin ya. Tiang niku dikatakan sukses, dikatakan bahagia. Dikatakan jaya, dikatakan menang, nek gereng saged istiqomah. Jadi mboten mungkin dheweke niku menemukan hayyalal falah. Kalau dia niku mboten saged istiqomah dulu hayyalal sholahnya, mboten mungkin nih. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ya sampai teng padang mahsyar janging ya. Teng padang mahsyar janging terus Rasulullah sing di hisab
dulu napa? Tentang salat. Nek salate iku apik, ya. Lengkap, sempurna, alamat amalan-amalan lainnya niku pun dredet, gampang apik, dianggap apik. Tapi sebaliknya, nek salate niku pun elek, pun compang-camping, alamat amalan-amalan yang lain niku akan menemui kesulitan. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat sa'iru amalihi fa in fasadat sa'iru amalihi. Makanya jamaah sekalian, mugi-mugi kita semuanya, anak-anak kita, ya pokoknya kita semua, anak-anak kita, saudara kita, sholat 5 waktu niku wis mendarah daging, ya. Nah istilah ini ku enten NKRI harga mati. Lah nek teng sholat niku enten sholat 5 waktu iku harga mati. Insyaallah mun niku wis kita niku wis berhasil didik anak niku ya. Nek niku jek gereng ya niki mun tasik PR kita terus. Keranten apa jamaah sekalian? Wong sekalipun Nabi Ibrahim mawon ya. Nabi Ibrahim ya. Sing Nabi Ibrahim niku sing mendapat gelar ya. Mendapat gelar Khalilullah. Ya, Khalilullah. Sang kekasih Allah. Saking idene nang Gusti Allah. Nabi Ibrahim niku nggih mendapat gelar bapaknya para nabi, ya. Abul Anbiya, bapake para nabi. Keranten napa? Keranten Nabi Ibrahim niku punya anak berapa jamaah sekalian? Punya anak 2 kan ya. Sing dugi Siti Hajar namine Nabi Ismail, sing dugi Siti Sarah namanya Ishak. Lah sing dugi Ismail niki turun temurun sampai ketemu Nabi Muhammad. Sing dugi Nabi Ishak niki Ishak, Yakub, Yusuf turun temurun sampai Nabi Isa. Lah sing dugi Ismail niki sing sakniki disebut bangsa Arab. Nah niku bangsa Arab. Sing dugi Ishak niki terus disebut bangsa Israel atau Bani Israel. Makanya tiang Israel dulu, tiang Yahudi dulu, sagerenge Nabi Muhammad muncul lahir niku dheweke mengkampanyekan, menggembar-gemborkan nanti akan muncul nabi yang terakhir. Bahkan disebutkan orang Yahudi itu lebih ngerti ketimbang anake ciri-ciri ini. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi mboten purun. Keranten napa? Keranten mboten dari keturunan dari Bani Israil. Napa sifat napa niku jenenge? Napa sifat hasad ya? Sifat hasud ya. Mboten dari Bani Israil. Lah, bangsa Arab kali bangsa Israel ngene iki lakone donya niku. Lakone donya sampai nanti hari kiamat. Nah niki makane Nabi Ibrahim niku juga diberi gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Keranten setelah Nabi Ibrahim niku sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu hampir semuanya niku keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya disebut Abul
anbiya, bapaknya para nabi. Lah, Nabi Ibrahim sing luar biasa niku jamaah sekalian. Niku mawon tentang salat, ya, tentang salat. Betul-betul dheweke khawatir. Napa malih kita kan ya. Oh Nabi Ibrahim mawon nggih khawatir ya. Makane teng Al-Qur'an niku dimasukkan doanya Nabi Ibrahim. Nah, doa niki sangat baik sekali ketika kita sering untuk mengadukan kepada Allah agar kita semua nggih istiqomah termasuk juga anak cucu kita. Hingga menika Rabbi ji'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ji'alni muqimas shalah. Ya Allah, berikanlah kepada diriku dan anak cucuku agar bisa istiqomah di dalam sholat. Nah, ini jamaah sekalian. Wong Nabi Ibrahim mawon khawatir. Makanya mudah-mudahan kita senantiasa napa niku sholat niki terutama diri kita. Diri kita insya Allah ya pun napa nggih pun gecoli temen. Tapi kepada generasi kita, anak-anak kita, mudah-mudahan dia seperti kita. Kalau umpama niku pun macet, pun berhasil sampai niku ya untuk anak-anak kita. Karena pentingnya sholat wa iqamis sholat. Lalu nomor 3 hingga menika di dalam rukun Islam niku wa saumi Ramadan dan puasa Ramadan. Yang kemarin itu sudah kita laksanakan. Nah niki saumi Ramadan. Lah kalau puasa Ramadan niki kalau kita umpamakan jamaah sekalian dalam bangunan ngoten inggih menika pagere atau juga gentengnya. Karena terus Rasulullah niku asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Nah, perisai kalau dalam rumah kita niku pagar kita, genteng kita, ya. Dan puasa Ramadan iki ya. Mari ngoten nomor sekawan wa itaiz zakah inggih menika menunaikan zakat. Kalau dalam bangunan ngoten zakat niku artinya kan pembersih. Niku kita mau makan jendela kita. Untuk kebersihan ventilasi itu zakat. Kalau zakat niku ada 2 ya. Zakat mal kali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah setelah Ramadan niku yang besarnya antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kalau zakat mal ya, kalau masalah uang niku ukurannya 90 gram emas ya. Ketika kita niku pun enggak ada 90 gram emas nominalnya, mari ngoten pun sampun jenenge 1 nisab, mari ngoten sampun pun haul niku pun 1 tahun, niscaya kita berkewajiban untuk mengeluarkan 2,5%-nya. Nah niku jamaah sekalian. Mari ngoten bangunan yang terakhir yang kelima inggih menika wa hajjil baiti, inggih menika haji. Lah 5 niki lah jamaah sekalian yang dinamakan rukun Islam. Artinya ketika kita niku pun mlebet Islam, terkena niki. Nek masalah syahadat semua kaum muslimin pasti ya. Masalah sholat harus ya. Masalah poso ya selagi kuat ya kita jalani. Nek zakat ada ketentuan bagi yang mampu. Haji nggih ngoten ada ketentuan bagi yang mampu. Lah ketika kita haji niki jamaah sekalian nggih ngoten. Ketika kita bahas haji, ada yang namanya rukun haji.
Ada juga yang namanya wajib haji. Lah, rukun kali wajib haji niku yang biasanya disebut manasik haji atau amaliyah haji atau perilaku di dalam haji. Ya, niku secara gamblange sebagai pengetahuan kita ya. Ya mudah-mudahan kita sedaya niku nggih saged haji. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak saged umroh. Keranten haji niku sakniki niku jamaah sekalian. Napa niku waiting list napa ngenteni pinten tahun sakniki niku? Nggih, sekitar 30 tahun. Sekitar 30 tahun ya. Makane sing gadah yatra ya. Sing gadah yatra niku terus anake JSD pun didaftaraken ya. Didaftaraken. Lah nek ngoten kan ya napa ya. Wong terus Rasulullah niku rata-rata umur umatku iku baiti sitina ila sab'ina, antara 60 tahun sampai 70 tahun rata-rata ya, rata-rata. Sing dukure 70 tahun ya mungkin wonten. Arine terus Nabi niku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun ya. Lah nek tiyang niku umur 50 tahun baru daftar ya. Ditambah 30 pinten 80 ya. Ya mugi-mugi tasih kiyat ya. Ah niku. Lah keranten napa jamaah sekalian? Keranten kathah saking akeh ya. Terutama teng Indonesia niki. Keranten napa? Kebijakan pemerintah Arab Saudi niku ya. Wong Islam 1000 dijatah setunggal. Wong Islame 1000 dijatah setunggal. Dadine nek teng Indonesia niku umpami 200 juta. Nggih niku wau ketemu Indonesia dijatah 200.000 sing iso berangkat tiap tahun. Saniki kan pun siap-siap banget niki ya. Pun tiap tahun. Lah nggih negara-negara liya nggih ngoten. Nek Islame mek 5 juta, ya umpama Filipina ngoten nggih mek 5 juta, nggih jatahe 5.000. Ngoten niku. Karena saking kathahe nek teng Indonesia didaftar waiting list niku ketemu 30 tahun. Bahkan saged terus saniki 40 tahun. Jadi suwe ini ya. Makane alternatif napa? Umroh niku sakniki kata sing umroh niku. Lah jamaah sekalian, sebagai pengetahuan, ketika dalam haji ada rukun haji, ada syarat haji yang kalau digabung itu menjadi namanya manasik haji atau amalan haji. Lah amalan haji niki ya, di samping napa niku kaifiyahnya atau manasiknya ya, ajaran Islam niku baik salat, baik puasa, baik zakat, baik haji ya. Di samping napa niku ritualnya pasti ada makna yang terkandung. Nah niki lho jamaah sekalian. Makanya di dalam persyarikatan Muhammadiyah niku ya, dalam persyarikatan Muhammadiyah niku, makanya brandnya Muhammadiyah niku kan Islam berkemajuan ya. Islam berkemajuan. Maksudnya niku di dalam memahami Islam niku ya, di samping tekstual ya, nggih konstekstual. Nah niki lho. Makanya Islam iku terus saged napa niku mengikuti perkembangan zaman.
ketika Islam itu di samping tekstualnya ya, termasuk juga konstektualnya. Makanya nek teng Al-Qur'an enten tafsirnya. Nek teng Al-Hadis enten syarahnya. Lah niki keranten apa? Enten ya. Kelompok niku sing melulu tekstual tok ya, betul. Niki nanti kita tinggali akan ketinggalan zaman. Wong teng Al-Qur'an niku memang disuruh berpikir. Afala taqilun, di mana akalmu? Afala tatafakkarun, di mana pikiranmu? Yang tentunya tetap di dalam kaidah-kaidah di dalam agama Islam. Nggih termasuk ya sing kemarin niku ya sing sebenarnya nggih tiap tahun ya, Ya. Nek Muhammadiyah itu kan punya ijtihad di dalam menentukan napa niku awal puasa dan awal Syawal niku dengan ilmu hisab dan wujudul hilal. Selama itu pun ijtimae ya, pun mensrek berapapun persen itu sudah berganti hari ya. Nek kita membahas niki jamaah sekalian nggih. Enten. Makane spiritnya napa niku Ustaz Haidar Nasir ya, Ustaz Nasir ngeten spirite niku. Napa niku agama-agama lain itu kan punya kalender ya. Nek kita bahas tahun yang kita ketahui secara umum niku ada 2 jamaah sekalian. Inggih menika yang pertama Masehi ya. Kenapa dikatakan Masehi? Keranten dihitung mulai lahirin Nabi Isa ya. Yang kedua yaitu tahun Hijriyah. Kenapa dikatakan Hijriyah? Keranten dimulai hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Lah untuk tahun Masehi niki perhitungannya, peredarannya mengikuti napa? Matahari. Makanya gesere hari niku jam 12 malam kan ya. Lah nek Hijriyah mengikuti peredaran bulan. Gantine niku inggih menika ketika maghrib ya. Ketika matahari minslep niku mungkin akan muncul niku. Nah, dalam hal ini Muhammadiyah berijtihad dengan napa niku ru'yatul ilmi, dengan melihat dengan ilmu. Keranten napa? Keranten seperti sholat, seperti gerhana bulan ya, yang 3 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun bisa dihitung. Nah niku ijtihad. Artinya apa jamaah sekalian? Niku wau yang kita maksud niku di samping tekstualnya ya, yang kita niku nggih juga gojeki teksnya ya, nggih juga referensi para ulama ya, termasuk juga konstektualnya. Makanya dikatakan disebut Islam yang berkemajuan. Lah termasuk juga ngoten jamaah sekalian, di dalam manasik haji ya. Sami jam pinten niki? Tasik ya? 1 menit. Insyaallah nggih kita sesi insyaallah nek mriki malih. Intinya di dalam manasik haji niku ada 6. Nggih nek berkesempatan malih kita kupas ya, baik dalam napa niku manasiknya maupun makna yang terkandung. Yang pertama ini inggih menika yang dikatakan ihram. Yang kedua inggih menika tawaf. Ya.
Mungkin kita kupas kapan-kapan mriki malih ya. Mari ngoten sing ketiga niku sing disebut sa'i. Ya. Ya, disebut sa'i. Sing keempat inggih menika sing disebut wukuf. Ya. Sing kelima melempar jumroh. Ya. Sing terakhir inggih menika sing keenam nggih niku tahallul. Insyaallah kene mriki malih kita kupas baik napa niku manaseknya maupun konstekstualnya maupun mananya. Nggih jamaah sekalian, keranten memang waktune mudah-mudahan kita semuanya niki senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi Allah kesehatan dan senantiasa menjadi hamba yang ahli zikir dan menjadi hamba yang ahli syukur dan menjadi hamba yang ahli ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun ngapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.